Saya kira sudah. Nah, sekarang kita masuk pada teknik analisis data. Saya tidak membicarakan bagaimana cara menganalisisnya. Di sini akan memberikan lebih banyak kepada teknik analisis apa cocok untuk apa. Di sini yang saya bicarakan. Sehingga cara menghitungnya itu sudah diajarin di statistik. Di sini kapan digunakannya. Oke. Nah, pada waktu kita menganalisis data, maka ada beberapa tingkat. Yang pertama, analisis satu variabel. Satu variabel itu sebenarnya dapat dianalisis. Cuma di sini tidak saya bahas karena saya tahu Anda tidak diajarin. Ini banyak dipakai di bidang manajemen. Yang kedua, analisis korelasi, bivariate, statistik. B itu dua, variasi dari statistik yang mencoba melihat korelasinya dari variasi dari dua variabel. Bivariate statistik. Anda mungkin sudah tahu ini kan, analisis korelasi sederhana, analisis korelasi produk momen, analisis regresi, itu termasuk kelompok analisis korelasi. Analisis yang lain adalah analisis perbedaan. Yang ada mungkin teknik statistiknya adalah Anda kenal adalah UGT. Pasti sudah ini ya. Tapi tidak hanya UGT loh, nanti ada teknik yang lain. Tidak tahu Anda diajarkan tidak. Jadi ada tiga ini basis untuk analisis. Nah, tiga ini hipotesisnya juga berbeda-beda. Cuma karena ini tidak kita bahas, kita masuk yang korelasi. Karena korelasi, yang korelasi sederhana adalah ada korelasi antara variabel A dan variabel B. Kalau regresif, jadi ada pengaruh variabel X1 terhadap Y. Ya. Kalau perbedaan, ada perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan metode A dibanding dengan metode B. Ya. Ini. Dan ini nanti akan kita bahas bagaimana kapan itu dipakai. Jadi pada tahap ini biasanya disebut dengan analisis data inferensial yang tujuannya adalah yaitu analisis data yang menggunakan statistik inferensial. Jadi analisis korelasi, regresi, ANOVA, UGT itu termasuk analisis statistik inferensial. Kenapa inferensial? Karena dia menguji hipotesis yang hasil hipotesisnya nanti kalau diuji dari sampel akan digunakan atau diproyeksikan ke populasi. Maka diinferensialkan ke populasi. Hasil analisis ini diinferensial ke populasi. Oke? Nah, pada waktu kita menggunakan teknik analisis diferensial yang mana, sangat tergantung pada pertama, hipotesisnya, dan yang kedua, jenis datanya. Dua ini yang mempengaruhi teknik statistik apa yang kita pakai dalam tesis saya, tergantung pada jenis hipotesis dan jenis data. Oleh karena itu pada waktu di bab 1, di bab 2 waktu merumuskan hipotesis harus jelas. Kita akan diuji dengan korelasi, diuji dengan pengaruh analisis regresi, atau diuji dengan UGT. Kalau UGT ya pasti apakah ada perbedaan. Kalau pakai korelasi, pasti apakah ada korelasi. Kalau pakai regresi, ANOVA, ada pengaruh, kan begitu kan? Jadi ada 3 jenis yang sudah kita bahas. Nah, ini adalah jenis-jenis hipotesis yang Anda kenal. Selalu yang dirumuskan hipotesisnya ada hipotesis nihil dan hipotesis alternatif. Yang satu disingkat HO, yang satu disingkat HI. Mungkin ada lagi yang dirinci hipotesisnya lebih kecil, maka yang lebih kecil disebut dengan hipotesis mayor, yang lebih besar hipotesis mayor. Yang besar
makro disebut hipotesis mayor, yang lebih kecil minor. Dan karena Anda nggak banyak diajarkan ini, nggak usah saya bahas di sini. Nah, kemudian rumusan hipotesisnya adalah ini. Hipotesis perbedaan, ada perbedaan pengaruh A terhadap B tadi, ini yang kemudian muaranya pada analisis UJT, hipotesis korelasi, ada korelasi A dan B, muaranya adalah analisis korelasi dan regresi, korelasi produk movement, ya. Kemudian hipotesis determinasi adalah ada pengaruh A dan B, ya, X1 terhadap Y, misalnya. Ini adalah analisis regresi dan ANOVA. Masalahnya ini ada yang tunggal, X-nya, ada yang jamak. Kalau jamak menjadi hipotesis dengan variabel jamak. Ini aja yang kita pakai pedoman waktu kita melakukan rancangan analisis. Nah, apa yang diuji? Ini penting sekali. Sebenarnya yang diuji statistik itu bukan hipotesis alternatif. Yang diuji adalah hipotesis nihilnya. Oleh karena itu, waktu dilihat signifikan atau tidak signifikan, itu yang dilihat hipotesis nihilnya. Kalau hipotesis nihil ternyata signifikan, berarti hipotesis alternatif ditolak. Kalau hipotesis nihil ditolak, berarti hipotesis alternatif diterima. Kan begitu logika yang dipakai. Jadi statistik hanya akan menguji hipotesis nihil, tapi dari hasil uji hipotesis nihil itu dapat dipakai untuk menyimpulkan hipotesis alternatif diterima atau ditolak. Oke? Nah, ini adalah ringkasan untuk uji perbedaan. Jadi uji perbedaan ternyata banyak. Yang pertama, uji perbedaan min. Seperti yaitu hipotesisnya tidak ada perbedaan misalnya produktivitas kerja antara karyawan laki-laki dan perempuan. Berarti kita melihat hasil produktivitas kerja sebagai Y yang mempengaruhi adalah jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kita ingin tahu mana yang lebih produktif antara laki-laki dan perempuan. Syaratnya produktivitas kerja harus kontinu, sedangkan jenis kelamin bisa diskret, ya. Maka kemudian menjadi uji tes. Ini rumus rangkuman rumusnya. Kalau di statistik ini lebih detail, M1 M2 ini standar deviasi, X1 X2 itu lebih detail lagi. Saya hanya coba rangkum dalam maknanya aja. Jadi uji T dapat dipakai di sini. Nah, dalam eksperimen maka bukan jenis kelamin, tapi kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Mana yang lebih bagus produktivitasnya. Kan gitu yang diuji. Oke. Ada perbedaan min, tetapi ternyata lebih dari satu kelompok. Ada bukan lebih dari dua kelompok, ada 3 yang harus dibandingkan. Misal, kita ingin membandingkan hasil produktivitas kerja tadi antar karyawan menurut jenis pendidikan. Sedangkan jenis pendidikannya dibagi 4, SD, pendidikan dasar, SD SMP, menengah, perguruan tinggi S1, dan doktor misalnya, jadi 4. Maka Anda bisa menguji perbedaan dari 4 kelompok itu sekaligus. Itulah analisis varian dipakai, ya kan? Nah, Anda sering mengenal ujinya menggunakan uji F, analisis varian ini. Oke. Tetapi kadang-kadang produktivitas kerjanya itu tidak kontinu, tapi hanya tinggi dan rendah, atau tinggi sedang rendah. Kalau tidak kontinu, maka kita tidak bisa pakai uji T. Apakah lalu kita tidak bisa menganalisis? Bisa. Analisisnya pakai tabulasi silang atau C kuadrat. Nah, Anda pasti sudah diajarin kan C kuadrat? Halo? Sudah belum? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Ya. Sudah, C kuadrat itu dipakai apabila datanya Y-nya tidak kontinu, tapi berupa nominal. Ya. Tinggi, sedang, rendah. Jenis kelaminnya tadi, laki-laki perempuan, atau tingkat pendidikannya,
S1, pendidikan dasar, menengah, S1, S3 misalnya ya. Nah, ini maka menggunakan tabel silang ya, namanya tabulasi silang dengan rumus C kuadrat. Jadi nggak usah khawatir kalau datanya seperti ini. Nah, contoh, ada Anda yang meneliti tentang gaya belajar. Ayo, siapa di antara Anda yang gaya belajar? Ada nggak? Kalau saya hasil belajar, Prof. Enggak, gaya belajar. Oke. Ada nggak? Nah, kalau nggak ada mungkin itu mahasiswa sebelah yang satu. Nah, gaya belajar itu kan isinya ada 3. Tidak ada gaya belajar sedang, tinggi, rendah, itu nggak ada. Yang ada gaya belajar tipe A, gaya belajar tipe B, dan gaya belajar tipe C. Jadi hasil pengumpulan datanya tidak ada lagi yang kontinu, tapi diskrit. Si A itu termasuk gaya belajar tipe A atau tipe D atau tipe C. Jadi nanti berapa yang gaya belajarnya tipe A, berapa tipe B, berapa tipe C. Ingin dilihat pengaruhnya terhadap hasil belajar. Maka ini nominal ini. Oleh karena seperti itu, Anda bisa pakai ANOVA. Tapi kalau gaya belajar itu nanti sebagai apa namanya, ada 3 tingkat, sedangkan Anda ingin lihat relevansinya dengan motivasi belajar atau hasil belajar, maka Anda bisa menggunakan C kuadrat ini, karena yang satu adalah nominal, ya, nominal tadi. Jadi tidak bisa dikorelasikan, tidak beda dong, nominal sama kontinum dikorelasikan begitu aja tidak bisa, harus jadikan nominal semuanya. Yang kontinum jadi tinggi, sedang, rendah, kemudian yang gaya belajar gaya A, B, dan C. Oke? Ingin tahu kesalahan yang dilakukan di tesis? Yang dilakukan di tesis, gaya belajar itu kasih nilai kontinu, sedangkan dia diskrit. Lalu dianalisis pakai analisis regresi, nggak benar. Oke? Lalu pertanyaan, Pak, gimana ya kalau diskrit ini menjadi independent variable, kita pakai regresi, boleh nggak? Ada sih, cuma mungkin Anda belum diajarkan. Namanya menggunakan damai variabel. Jadi bisa saja selain C kuadrat, ya, kalau independent variabelnya nominal tadi, bisa dimasukkan dalam regresi, tapi namanya menjadi damai variabel. Saya nggak yakin Anda sudah diajarkan, karena nggak diajarkan, nggak usah dipikirkan. Mikirnya pakai C kuadrat aja yang sudah diajarkan, gitu, jadi kepenak, enak. Ya. Nah, Pak Tatang sedang mencoba memperkenalkan ini, saya dorong waktu sedang menulis buku analisis regresi, saya dorong supaya memasukkan damai variabel ini. Dia sekarang sedang mereview lagi hasil review saya dari draft bukunya statistik yang dia tulis. Oke? Dengan demikian mudah-mudahan dari setelah bukunya Pak Tatang keluar, nanti bisa diajarkan damai variabel di dalam analisis regresi. Oke, jadi itu, nah untuk kalau korelasi itu akan, tadi kan uji perbedaan, kalau korelasi selalu antar 2 variabel. Nah, korelasi yang sering diajarkan adalah korelasi product moment, di mana datanya semua kontinum atau rasio. Variabel independennya kontinum, dependennya juga kontinum. Tapi kadang-kadang ada data yang tidak kontinum, tetapi ordinal. Ordinal biasanya kaitannya dengan, kalau siswa itu adalah ranking 1, ranking 2, ranking 3, itu ordinal. Nah, kalau datanya ordinal, kita nggak bisa melihat korelasi dari korelasinya product moment. Spearman-Brown nggak bisa. Maka yang digunakan korelasi Spearman ini di sini. Ini korelasi product moment di sini. Ini korelasi ordinal pakai Spearman ini. Saya nggak tahu Anda diajarkan nggak korelasi Spearman? Halo? Diajarkan nggak? Diajarkan, Prof. Oh, diajarkan, bagus. Tapi selain ini juga ada perhitungan. Wilcoxon. Perhitungannya diajar.
Kruskal Wallis juga bisa, ada beberapa model yang untuk ini. Jadi beberapa rumus yang dapat dipakai. Oke, jadi diajarkan. Jadi nggak khawatir kalau datanya original, Anda tetap dapat melakukan analisis. Nah, yang terakhir, bagaimana kalau datanya kategorikal tadi? Ya, seperti tadi, jenjang pendidikan, lalu hasil belajarnya tinggi, sedang, dan rendah, maka Anda bisa menggunakan C kuadrat. Jadi C kuadrat di salah satu sisi dapat dipakai untuk menguji perbedaan, C kuadrat juga dalam satu sisi dapat dipakai untuk mengetes korelasi. Bedanya adalah cara menetapkan signifikansinya aja, itu aja yang berbeda. Atau cara menafsirkan hasil analisis saja yang korelasi. Jadi kalau ada korelasi biasanya ada perbedaan. Kalau nggak ada perbedaan nggak ada korelasi. Itu aja sih. Nah kemudian hipotesis determinasi itu hipotesis yang menguji pengaruh. Nah ini yang populer di Unindra, pengaruh X1 terhadap X2 gitu kan? Pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Nah, pengaruh itu kalau tadi korelasi pakai R kecil, kalau pengaruh pakai R kuadrat, kan begitu kan? Ini kelompok hipotesis determinasi, yaitu seberapa besar X1 memberikan determinasi atau pengaruh terhadap Y. Nah, ini adalah uji hipotesis. Kalau X1-nya hanya 1, berarti pengaruhnya satu variabel, ini hipotesisnya, datanya semua kontinum, maka analisisnya regresi tunggal. Ya. Rumusnya adalah variasi yang dijelaskan dibagi total varians. Nanti rumus matematikanya ada. Ini kan esensi rumus yang Anda tulis di matematika adalah ini. Nah kemudian ini analisis regresinya. Ini adalah untuk melihat pengaruhnya R kuadratnya. Tapi kadang-kadang kita juga ingin melihat berapa koefisien regresinya. Kalau satu naik sekian, yang satu naik berapa Y-nya. Kalau X1 naik sekian, naik 1 unit, Y naik berapa persen. Nah ini kemudian rumusnya, model regresinya seperti ini. Nah, kadang-kadang kemudian variabelnya jamak. Berarti hipotesisnya ini tapi semua kontinu, kemudian dianalisis regresi, bedanya di sini X1-nya ada lebih dari 1. Jadi beta ini koefisien regresi, X1 dan X2. Di sini. Oke. Sama uji signifikannya pakai uji F. Saya kira Anda kalau dari segi teknik analisisnya Anda sudah paham semua. Nah, penggunaannya di sini. Ini apabila pengaruhnya satu variabel, ini pengaruhnya variabel jamak. Nah, nanti kalau sudah diajarkan damai variabel, di sini ada data nominal yang satu, sehingga analisis regresi yang menggunakan analisis regresi yang melibatkan damai variabel. Oke. Karena belum diajarkan, lupakan itu damai variabel. Oke. Nah, itulah teknik-teknik analisis statistik yang dapat dipakai dan diajarkan. Tapi mohon diingat bahwa analisis statistik hanyalah satu jenis analisis dari sekian banyak teknik analisis yang ada. Jadi saya ulang, jangan dikira kalau Anda sudah mempelajari analisis statistik, itu sudah satu-satunya analisis di dalam tesis atau disertasi. Enggak. Statistik itu hanya satu-satunya jenis teknik analisis. Ada teknik analisis yang lain yang dapat dipakai. Ada analisis angka partisipasi, itu untuk siswa. Ada analisis kohort, untuk melihat juga perjalanan siswa dari siap masuk sampai dia lulus. Analisis kebutuhan guru, ada tekniknya sendiri. Analisis proyeksi murid. Kira-kira 5 tahun ke depan jumlah murid kita akan naik berapa atau turun berapa. Ada analisis cost benefit ratio.
Ada analisis efektivitas dan efisiensi, ada sendiri nih tekniknya. Ada capital asset ratio, ada analisis kesehatan bank, ada analisis kesehatan sekolah, ada. Ya. Jadi ini juga banyak teknik analisis. Karena Anda tidak diajarkan, nggak usah saya bahas. Dan saya ingin menunjukkan bahwa untuk menggunakan analisis itu banyak banget, bukan hanya dengan cara statistik. Ada ini beberapa jenisnya. Saya kira ini pesan yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan analisis inferensial. Catatan terakhir adalah etika dalam penelitian. Jadi Anda waktu penelitian itu harus berpegang pada kode etik penelitian. Kode etik yang pertama adalah respect. Kalau Anda penelitian, Anda harus menghargai dong yang memberikan data. Oleh karena itu ingat, petunjuk waktu kita membuat angket, Anda harus menjelaskan dengan detail tujuannya apa. Tapi jangan lupa juga Anda berterima kasih pada responden. Interview juga begitu. Jadi respect. Nah, respect yang lain adalah Anda harus menganggap data itu konfidensial. Artinya hanya Anda pakai untuk penelitian. Tidak dipakai untuk yang lain-lain. Ya. Nah, Anda bawa dan menganggap bahwa data ini rahasia. Yang Anda sendiri yang tahu. Ya. Yang lainnya tidak perlu tahu. Ya. Ini untuk memberikan respect pada responden. Yang berikutnya, good consequences. Jadi apapun yang Anda hasilkan, itu adalah konsekuensi dari hasil yang Anda peroleh. Misal, datanya ternyata setelah diuji tidak signifikan. Waduh, gimana ya? Kalau begitu datanya saya rubah aja deh, biar signifikan. Bukan. Tidak good consequences. Anda harus tetap, ini tidak signifikan, harus ngomong. Yang tugas Anda setelah tidak signifikan harus menjelaskan kenapa tidak signifikan. Nah, kalau Anda tidak mengumpulkan data kualitatif, Anda nggak pernah bisa jawab. Jadi, kalau tidak signifikan, sebaiknya Anda cari lagi data kualitatif yang dapat menjelaskan kenapa tidak signifikan. Alasannya apa. Kemudian, integritas. Integritas adalah ini yang fairness saya nggak usah sebut. Integritas Anda tetap mengikuti metodologi yang benar. Metodologi penelitian yang benar. Ya. Jadi tidak ngarang sendiri. Jadi semua yang Anda tulis ada kode etiknya, ada caranya, termasuk mengutip, termasuk menggunakan metodologi penelitian yang baik. Yang berikutnya saya kira yang penting adalah salah satu ciri yang integritas tadi adalah tidak nyontek. Jadi memang betul karya Anda sendiri. Ya, oleh karena itu plagiasi itu sangat tidak disukai di dunia akademik dan reaksinya sangat besar. Karena memang bagian dari integritas. Ada lagi yang lain adalah kalau Anda berhadapan dengan responden ini voluntary informed consent itu artinya apa? Anda berhadapan dengan responden itu bukan karena paksaan dia jawab. Dia jawab memang dia mau menjawab. Nah, ini harus Anda usahakan. Menjawab secara volunteer, secara sukarela gitu, bukan karena tertekan. Supaya datanya objektif, ya. Confidentiality tadi sudah, integrity sudah. Saya kira cukup. Saya kira itu yang penting dari sekian banyak. Oke. Nah, biasanya dalam penelitian kedokteran ditambah lagi kode etik itu lebih banyak dari yang kita punya di bidang pendidikan. Ya. Di bidang kedokteran kode etiknya lebih banyak lagi. Baik, saya kira ini tentang teknik analisis inferensial yang ingin saya sampaikan. Karena saya tahu Anda sudah diajarin statistik, sehingga fokus saya bukan statistiknya, tapi kapan dipakai untuk apa dan fungsinya yang seperti apa. Baik, saya cukupkan. Ada pertanyaan?
Ada yang ingin tanya tentang teknik analisis juga boleh. Nah, di bab 3, Anda tidak usah ngomong panjang lebar di proposal. Anda ngomong aja tadi akan saya pakai adalah analisis regresi, 2 variabel karena kita punya variabel ini ada 2 dengan rumus sebagai berikut. Nah, sebelum uji ini perlu ada uji persyaratan statistik yang harus dipenuhi, maka saya melakukan uji ini. Boleh, silakan aja. Tapi bunyinya akan aja. Ya. Analisnya belum, nggak usah. Nanti kalau sudah jadi tesis baru Anda sajikan hasil analisnya di bab 4. Oke. Di metodologi pada tahap proposal Anda hanya menyebut akan gitu. Sudah capek nampaknya ya? Halo. Ya, Ya. Prof. Halo Prof. Ya. Ya. Berarti yang nanti kan bab 3 itu teknik analisis data, kita berarti hanya masukkan rumus-rumus itu ya, rumus apa yang akan dipakai dulu. Digunakan. Ya, misalkan saya menggunakan regresi, berarti rumus Ya. berkaitan dengan regresi ganda gitu misalnya, itu saja yang dimasukkan gitu ya Prof. Ya, tapi ditambah Dengan ya, ditambah. nah itu ditambah. Ditambahnya begini. Saya menggunakan analisis regresi ganda. Kenapa? Kenapanya harus Iya. ini. Nah, karena saya ingin membuktikan hipotesis yang ada di bab 2 yang punya ini gitu. Karena hipotesis Anda kan mungkin lebih dari 1. Iya. Bisa saja hipotesis 1 menggunakan analisis regresi, hipotesis 2 menggunakan uji T, hipotesis 3 menggunakan boleh aja. Jadi Anda harus ngomong menggunakan ini karena ini gitu. Ya, oleh karena itu penting sekali sebelum bab 3 tentang analisis itu membicarakan dulu tentang latar belakang tadi. Itu gunanya seperti itu. Supaya Anda dapat memberikan argumentasi kenapa analisis itu yang dipakai. Kenapa analisis regresinya pakai analisis regresi, kenapa kita tidak pakai G kuadrat? Kenapa uji bedanya kita pakai uji T tapi nggak pakai G kuadrat? Atau sebaliknya, kenapa kita pakai G kuadrat? Kenapa nggak pakai uji T? Anda harus memberikan penjelasan. Iya. Gitu. Lalu baru keluar rumusnya. Oke? Iya. Nah, mungkin Prof, ini saya agak mundur sedikit tentang di instrumen. Nanti kan di tugas di bab 3 mungkin udah lewat, tapi saya agak kebelingar. Mereka dikatakan hanya itu penjabaran diambil dari bab 2 berkaitan dengan definisi operasional dan definisi konstruk ya Prof. Iya, betul. Maaf Prof, saya ya. Tapi, Jadi nanti bab nanti kan berkaitan di isi bab 3, setelah itu kita langsung buat dengan kisi-kisi yang seperti Prof kemarin kasih ya. Ya, yang betul. Baik Prof, ya. Itu saya agak bingung. Nah, kisi-kisi nanti sebagai lampiran aja, jangan masuk di bab 3. Itu lampiran. Jadi bunyinya bab Anda membuat judul, bab 1, bab 2, bab 3, lalu lampiran. Lampiran tadi kisi-kisi sampai jadi instrumennya. Oke? Jangan dipisah di file, tetap di bawahnya aja. Oke? Itu nanti jadi UAS kita. Ujian akhir semester bersama isinya itu. Ya. Jadi yang di sini saya bentuk tugas itu nggak usah diperhatikan, nanti itu di UAS aja. Nah, supaya Anda nanti di waktu UAS tidak menumpuk pekerjaannya, nah Anda
mulai dicicil sekarang sebagai tugas gitu loh maksud saya. Iya, iya Prof. Ya. Mulai Anda masukkan, mulai tulis bab Baik Prof, 3. terima kasih. Oke. Prof, mohon izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Ya, saya Firman, Prof. Agak mundur lagi sama tadi yang ditanyakan Pak Melki juga. Perihal ini, Prof, kemarin kan di bab 2 itu, di soal UTS yang Prof sampaikan, itu memang ada poin ABC-nya, Prof, tapi tidak ada penelitian yang relevan. Jadi saya pribadi sih, Prof, yang salah mungkin. Saya tidak memasukkan di bab 2 itu tentang penelitian yang relevan. Poin itu Prof di bab 2. Nah, nanti buat bab 3, maaf, buat kita UAS kan kita dikumpulkan bab 1, bab 2, bab 3 ya, Prof ya. Nah, itu penelitian relevannya tetap kita harus masukkan ya, Prof. Ya. Kan kita sudah belajar apa isinya bab 1. Iya. Halo. Betul. Isinya apa saja? Iya, halo. Oke. Kita sudah belajar isinya bab 2 apa saja. Nah, di dalam bab 2 penelitian yang relevan harus ada enggak? Yang kita pelajari. Harus ada enggak? Ada. Harus Ya, ada. sudah. Prof. Harus ada. Bab 3 isinya apa? Harus ada apa? Ya itu semua harus ditulis. Oke? Iya. Siap. Disoalkan nggak mungkin. Tulislah bab 1 isinya A, B, C, D, E. Ya sama dengan ngajarin Anda dong. Anda sendiri yang menentukan isinya. Namanya Ya, bukan ya, Bro. soal. Tulislah bab 2 yang isinya ini. Aduh, namanya bukan soal. Ya Anda sendiri yang harus mengkonstruk bab 2 isinya apa, bab 1 isinya apa, sesuai yang kita bahas, itu menjadi standar. Bab 3 Siap. juga sama. Oke? Siap, makasih. Ini termasuk kategori yang tidak ada analisis tadi ya, apa penelitian yang relevan. Ada di catatan Ya. kan? Oke. Iya, Prof. Nah itu di catatan saya juga ada salah satu tulisan Anda, tidak tahu dari kelas ini atau kelas sebelah, bagaimana menuliskan penelitian yang relevan. Bagus sekali, tapi cuma 1 orang dari sekian mahasiswa. Bagus sekali. Saya tulis di situ, saya nggak tahu namanya, saya sebut ya. Di review. Anda boleh tanya pada yang saya sebut tadi. Kalau saya sebut namanya. Ada nggak namanya? Kita cari aja yuk sama-sama. Ya, bab 2 ya. Nah ini nomor 5. Oh enggak saya sebut namanya nih. Ada yang mengutip hasilnya dan menunjukkan relevansinya bagi penelitiannya. Ini bagus sekali nih. Coba sayangnya saya lupa menulis namanya siapa. Tapi ada. Apakah di kelas ini atau kelas ini? Maaf, namanya lupa enggak saya tulis. Oke. Ada lagi pertanyaan? Halo? Apa lagi ya? Bab Saya, Prof. Ya. Ya. Ini Prof. Tadi kembali lagi kepada tadi mengenai apa populasi ya Prof ya. Jadi Prof sampaikan bahwa tidak perlu mengungkapkan populasi maksudnya di situ, itu kita hanya cukup menyebutkan SMA-nya saja gitu Prof. Yang dimaksud populasi sampel itu kita menyebutkan kelasnya gitu Prof. Ya betul ya. Ya. Saya menyebut hasil penelitian nanti akan diterapkan pada tingkat apa, seberapa jangkauannya, yang kemudian ada gambarkan sedikit lagi di situ. Itu aja sih. Kan sebenarnya di bab populasi kan sudah dibahas. Cuma diulang sedikit untuk mengantarkan tentang
analisis tadi. Jadi jangan panjang lagi mengulang. Karena waktu bicara populasi dan sampel kan sudah dibahas panjang lebar di sana. Cuma di sini dirujuk lagi, disebut lagi. Supaya nanti waktu Jadi kalau bab 1 mah jangan terlalu detail mungkin ya Prof ya. Yang di mana? Yang di Yang sini. Di bab 1 misalnya. Populasi kan nggak dibahas di bab 1. Populasi dibahas di mana? Halo. Di bab 3 nanti. Di bab 3. Cuma waktu subbabnya tentang populasi dan waktu analisis dirujuk lagi. Atau Anda kalau nggak membahas begini, sesuai dengan populasi sampelnya, sesuai dengan data yang diambil dari populasi dan datanya sebagaimana halaman di atas, maka Anda jelaskan di situ. Cukup merujuk itu juga boleh. Oke. Terus satu lagi Prof, apa namanya, dari hasil review itu kan apa namanya, untuk latar belakang masalah. Saya kan dapat alhamdulillah dapat apresiasi dari Prof mengenai apa namanya, latar belakang masalah diambil dari apa penelitian sebelumnya. Nah, cuman memang di penelitian relevan memang saya tidak masukkan, tidak ada penelitian yang relevan. Apa itu nanti untuk perbaikan itu boleh disertakan di bagian penelitian yang relevan. Ya, kalau mau lengkap harusnya seperti oleh saya di latar belakang masalah. Ya, kalau mau sempurna, mau nilainya baik, dimasukkan. Tapi mestinya penelitian yang lain kan, yang relevan, bukan yang diangkat di bab 1. Ya. Itu yang di bab berapa 1, penelitian kan yang bagus? Tidak ada batasan. Menurut saya 3 aja sudah bagus, asal betul-betul relevan. Cuman lebih baik bukan dari latar belakang masalah, tapi penelitian lain yang lainnya mungkin ya Prof ya? Iya, yang harus lain. Oke. Satu lagi Prof, tadi mengenai apa namanya, gaya belajar kan, Prof sampaikan bahwa itu masuknya diskrit, jadi masuknya uji ANOVA, termasuk media pembelajaran Prof. Iya, kalau medianya diskrit, ya. Jelas. Yang satu pakai media A, yang satu pakai media B kan diskrit tuh, ya kan? Ya, oke. Pokoknya yang diskrit jangan dipaksakan jadi kontinu. Ya, cukup Prof. Terima kasih. Diskrit dikorelasikan pakai korelasi produk momen yang tidak bisa. Maksudnya seperti itu. Apa ada teknik korelasi untuk diskrit? Ada kan? Tadi pakai C kuadrat kan? Makanya itu gunanya Anda diajarkan C kuadrat apabila datanya diskrit. Gitu. Kalau enggak kan enggak diajarkan. Untuk diajarkan. Cuma mungkin penggunanya di mana, mungkin di statistik enggak pernah dibahas ya. Nah ini saya beri rambu-rambunya itu dibahasnya di sini, dipakainya di sini. Karena saya tahu statistik Anda yang diajari kan lebih konsentrasi cara menghitungnya. Betul kan? Halo? Ya, Prof. Ya, betul. Ya, Prof. Ya, Prof. Betul. Sedangkan menghitung itu dalam prakteknya tidak dihitung sendiri. Pakai SPSS kan? Iya, benar. Jadi yang Anda pelajari itu maaf, tanda petik sebenarnya supaya Anda punya sense arti rumus itu. Maksudnya gitu. Punya sense, punya apa ya? Punya rasa memaknainya jadi lebih baik. Oke?